Eh, banyak orang di Indonesia tahu, gua tuh kalau stand up suka ngomongin politik. Resiko sebagai komika yang suka ngomongin politik adalah menerima pernyataan-pernyataan di sosmed yang berbunyi, pelawak mah ngelawak aja, nggak usah ngomongin politik. Pelawak ngelawak aja lah, nggak usah ngomongin politik. Penyanyi juga gitu. Penyanyi nggak usah ngomongin politik lah, penyanyi mah nyanyi aja, nggak usah ngomongin politik. Aktor juga gitu. Fedi Nuril aktif ngomongin politik belakangan ini, diserang di internet. Fedi Nuril acting mah acting aja, nggak usah ngomongin politik. Nanti filmnya nggak laku. Wah, Fedi Nuril digituin. Kalau gue mungkin gak laku. Secara statistik film gue yang gak laku tuh memang 100%. Nah ini adalah pernyataan yang aneh. Kenapa? Karena dari dulu sampai dengan sekarang pelawak itu emang seneng ngomongin politik. Pelawak Indonesia selalu komentar soal politik. Warkop DKI. Gue ingat Pade Indro itu cerita sama gue di zamannya Soeharto. Pade Indro itu suka nganterin almarhum Dono dan almarhum Kasino ke rapat-rapat pergerakan politik anti Soeharto. Rapat underground gitu. Pade Indro nganterin almarhum Dono, almarhum Kasino, rapat pergerakan. Itu berarti Dono aktivis politik, Kasino aktivis politik, Indro juga aktivis politik, tapi dia seksi transportasi. Kenapa? Kenapa ada masalah? Gak boleh. Masa gak ada seksi transportasi bro? Aktivis kan lapar ada seksi konsumsi. Ada yang mesti foto-foto, seksi dokumentasi. Gak boleh ada yang nyetir. Legend itu. Kenapa? Gila kali. Bahkan dalam pertunjukan-pertunjukannya dari dulu sampai sekarang pelawak yang ngomongin politik. Kayak contohnya tepuk tangan yang masih ingat Bagito. Bagian dari legacy komedi Indonesia. Didin, Miing, Unang. Mereka tuh di sketsa di TV yang mereka bahas tuh politik, ngomongin rezim. Gue inget waktu itu Pak Harto nunjuk anaknya Siti Hardianti Rukmana untuk jadi menteri. Mensos, Mbak Tutut jadi mensos. Tapi satu Indonesia tuh nggak ngerti Mbak Tutut tuh kerjanya apa, karena nggak pernah kelihatan kerja. Sekalinya muncul tuh biasanya peresmian ini. Orang tuh bercanda itu kayak, apaan sih menteri kok kerjanya peresmian mulu. Nah oleh Bagito di TV, dibecandain, mereka bikin sketsa. Ada mbak-mbak didandanin kayak Mbak Tutut, lagi ngeresmiin toilet umum. Tersinggung, suaminya tersinggung. Tapi kan kita pikir baik-baik ya, zaman itu, presiden nunjuk anaknya jadi menteri aja bisa dibecandain. Masa zaman sekarang presiden jadiin anaknya wapres, nggak bisa gue bercandain? Boleh gak? Boleh dong. Orang suka nanya sama gue, Mas Panji kenapa sih seneng banget ngomongin Gibran? Emang Gibran gak boleh jadi wapres? Boleh. Tapi kenapa buru-buru? Kenapa lu harus gubah aturan gitu? Nunggu aja nunggu. Ulang tahun lagi aja beberapa kali. Entar juga nyampe ke batas usia yang ditentukan. Tapi kenapa harus buru-buru? Kayaknya anaknya Pak Jokowi ini emang gak bisa nunggu deh. Soalnya Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Apa itu nunggu? 3 hari langsung jadi ketua umum. Kayaknya anaknya Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil, terus ngelihat keluar di pinggir jalan ada yang nunggu gitu. Dia nanya sama stafnya, itu orang-orang pada nunggu ngapain? Itu lagi pada berdiri-berdiri gitu ngapain? Oh itu lagi nunggu angkot. Apain tuh? Itu kayak bis tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Saya nggak ngerti nunggu. Anaknya Pak Jokowi kalau belanja online, transaksi sukses di depan ada teriak, paket udah nyampe. Apa itu nunggu? Nanti kita di penjara bareng-bareng. Penuh-penuh dah tuh penjara. Nah banyak orang berpikir kalau gue lagi ngomongin politik target gue adalah politisi. Enggak. Target gue tuh nggak pernah politisi, emang kenalah senggol dikit. Ketika gue stand up ngomongin politik sebenarnya yang gue lagi tuju itu adalah rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia banyak yang goblok. Saya yakin di antara kita ada. Apa masalah orang goblok
dalam demokrasi Indonesia, masalahnya orang goblok adalah gampang dibohongin. Jelas saya tahu itu karena kebetulan hobi saya juga bohongin orang goblok. Salah satu cerita bohongin orang goblok favorit gue adalah waktu gue jadi juri audisi Suci. Tepuk tangan yang tahu Suci, biar tahu konteksnya. Oke. Jadi kan ada audisi Suci, stand up comedy Indonesia, lomba stand up gitu. Gue ngejuri bersama dengan Pade Indro. Nah audisi Suci itu bisa lama banget, mulainya jam 8 pagi, selesainya jam 2 pagi, saking banyaknya peserta yang ada di Jakarta. Jadi gue kadang-kadang suka nyari hiburan sendiri karena bosen. Sekali waktu, gue kebelet kencing, gue bilang sama Pade Indro, Pade gue mau kencing dulu, audisi jalan aja gak usah nunggu gue. Oke siap, gue jalan keluar. Lewatin orang-orang yang lagi nunggu audisi. Saya kan iseng, saya samperin salah satunya. Saya tanya, mau langsung dapat golden ticket gak? Orangnya bilang, mau bang. Terus gue bilang, nanti lu masuk nih, depan semua orang lu teriak, ngentot lu semua. Terus gue tinggal. Sekarang gue tanya, orang macam apa yang berpikir itu serius? Hah? Orang macam apa? Tahu gak orang apa? Orang goblok. Gue pergi berpikir dia ketawa-ketawa. Bisa aja Bang Panji. Gue pikir itu. Itu yang ada di kepala gue. Gue kencing dengan tenang. Gue balik ke studio, gue buka pintu studio, yang pertama kali gue denger, keluarin orang itu dari sini. Waduh, ada apa ini? Pas gue mau masuk, itu orang tadi digeret keamanan. Mukanya bingung kayak, apa golden ticketnya di luar ya? Gitu. Terus gue tanya kan, sama kru Kompas TV, gue bilang, itu tadi kenapa? Gak tahu bang, sumpah. Aneh banget. Dia tadi masuk, tiba-tiba dia teriak, ngentot lu sumpah. Kata gue, aduh. Gue langsung nyamperin Pade Indro marah banget. Marah banget, gila kali Ji. Gila kali, dia gak tahu kali gue siapa. Iya dia gak tahu kayaknya Pade Indro. Dia gak tahu kayaknya, gila kali itu orang. Gak tahu dia Pade Indro. Pas sudah tenang, Pade Indro ngedumel sendiri. Kok bisa ya Ji? Kok bisa dia ngomong kayak gitu Ji? Sumpah gak tahu Pade Indro, sumpah. Asli, kok bisa ya Pade ya? Sampai dengan hari ini, Pade Indro gak tahu itu orang gue yang nyuruh. Sampai dengan hari ini. Sekarang gue tanya, goblok gak tuh orang? Goblok. Orang kayak gitu banyak. Orang kayak gitulah target bohongan politisi-politisi. Politisi seneng ngebohongin orang-orang kayak gitu. Dan makin kesini, orang-orang goblok ini makin sering dibohongin politisi. Dan bohongnya politisi lama-lama makin goblok. Prabowo Subianto. Gue latihan digiring bentar ah. Udah. Bisa. Diginiin kayak orang tadi. Prabowo Subianto bikin pernyataan di sebuah pidato, masih ada videonya, masih bisa lo temukan di YouTube. Bikin pernyataan, saya tidak akan ikut campur dalam proses pilkada. Saya nggak akan cawe-cawe. Saya yakin Bapak Jokowi juga nggak akan cawe-cawe dalam proses pilkada. Buset, Pak Jokowi mah udah bukan cawe-cawe lagi. Gue baru tahu kalau Jokowi itu J-nya Justip. Baru tahu gue. Saya titip Solo, saya titip Kedungombo, saya titip Palembang, saya titip Makassar, titip aja semuanya. Lihat videonya nggak? Saya titip, semua aja dititipin. Ternyata Jokowi J-nya Justip. O-nya, oh my God. Biar masuk aja dikit ya kan.
mukanya. Wah. Gila. Pak Prabowo sendiri itu bikin video mengendorse salah satu paslon, salah satu kepala daerah, nggak usah kita sebut, pokoknya dua-duanya diam aja di belakang kayak mas-mas Takeshi Castle, tau gak? Sini raja nih. Panjangan dikit videonya ngipas tuh dia. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, mengajak orang untuk milih ini orang-orang di belakangnya. Presiden Republik Indonesia, harusnya nggak boleh, dia sendiri yang ngomong dia nggak mau. Secara aturan dia nggak boleh. Habis itu ditanya KPU, masa lu nggak tegur, ini kan sebuah kesalahan? Oh enggak. Tidak ada yang salah dilakukan Pak Prabowo karena video itu dibuat pas hari Minggu. Kan lagi nggak jadi presiden katanya, lagi jadi ketua umum Gerindra, kan hari Minggu katanya. Presiden libur hari Minggu gini, hari Minggu emang presidennya nggak masuk kerja, tapi kan jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia kan. Iya dong, masa hanya karena weekend terus dia bisa lepas tangan kepada rakyat Indonesia? Lah kalau negara kita serang di hari Minggu gimana? Gak usah ngomongin Pak Prabowo deh, ngomongin presiden lain. Misalnya hari Minggu nggak kerja, hari Minggu kita diserang negara tetangga. Panik dong, namanya juga mau perang. Stafnya bilang, Pak Presiden, maaf nih mengganggu hari Minggunya. Tapi kita diserang negara tetangga, apa yang mesti kita lakukan? Ya masa presidennya terus, ya enggak tahu, tanya saya. Presiden loh ini. Presiden bukan dokter gigi. Lu kan kalau misalkan hari Sabtu sakit gigi kan lu nunggu Senin. Iya dong. Dokter kan juga butuh refreshing, lu nunggulah. Lah masa presiden butuh refreshing? Masa presiden malam minggu clubbing? Kan tetap dilihat, iyalah libur, tapi kan lu tetap dilihat jabatannya melekat pada lu. Lu tetap Presiden Republik Indonesia. Malu kalau misalnya dilihat orang mabok. Misalnya presiden lagi mabok, clubbing. Disamperin, Pak Presiden maaf saya tahu ini malam minggu. Saya tahu Bapak lagi senang-senang. Tapi malu Pak, Bapak kan Presiden, Bapak dilihat, bacot. Sampai mabok. Kepala saya pusing. Wapres saya kayak anjing. Stres dia. Habis itu ada lagi, di masa tenang, di minggu tenang. Ada surat dirilis di sosial media dengan tanda tangan Prabowo Subianto mengajak orang-orang untuk milih. Masa tenang. Protes nih orang-orang. Gua pikir ngelesnya itu adalah surat palsu, tanda tangannya dipalsuin. Ternyata Riza Patria sendiri, orang Gerindra, bilang bahwa emang benar itu surat yang bikin Pak Prabowo. Tapi kan suratnya dibikin pas masih masa kampanye. Lah, siapa yang mempermasalahkan kapan dibikinnya kan? Yang dipermasalahkan kan kapan disuguhkannya. Kita mah gak peduli bikinnya kapan, kecuali lagi bikin opor. Kan ada santannya tuh, cepet basi kan? Lalu bilang nih dibikinnya kapan. Nah itu penting, Pak Riza Patria, saya habis makan opor Bapak mencret-mencret, oh itu opor bulan lalu, ngomong dong kapan dibikinnya. Sebel gue, sebel. Abisnya sekarang ngelesnya politisi itu levelnya level cetek banget, culun banget. Itu tadi ngelesnya itu satu level dengan saya aslinya 2 orang, lu tahu gak nih? Tahu gak? Sama loh, saya aslinya 2 orang. Untuk yang nggak tahu, jadi ada remaja tanggung ditangkap polisi dalam kondisi mabok, dicecer nih. Polisi nanya, tadi kamu bilang kamu melakukan A, iya benar saya ngelakuin A. Tapi tadi ngomongnya kamu ngelakuin B, iya itu saya juga yang ngelakuin B. Loh, yang benar mana? Saya aslinya 2 orang, kayak gitu.
Presiden Republik Indonesia ngelesnya level saya aslinya 2 orang. Saya aslinya 2 orang. Makanya, gue tuh ketika mau bikin anti mensrea, itu tuh gue tuh nggak pengen mengubah para politisi. Yang pengen diubah sama gue adalah rakyat Indonesianya, itu target gue. Karena politisi udah nggak bisa diapa-apain. Udah nggak bisa diubah-ubah dah. Namanya juga politisi, ya emang begitu mainnya. Siapapun juga akan gitu, apalagi politisi marah-marah tuh. Udah nggak bisa diapa-apain deh tuh. Pak Luhut, Bu Risma, ya kan marah-marah mulu. Pak Ahok, walaupun Pak Ahok sekarang udah nggak sering marah-marah lagi, udah jauh lebih tenang. Mulutnya masih blunder. Kemarin lihat nggak beliau diwawancara pas hari pencoblosan, Pak Ahok gimana pilkada DKI Jakarta sekarang? Tenang sekali. Jawabannya tau nggak? Iya ya, nggak ada yang jualan ayat mayat. Jualan ayat mayat. Di belakang istrinya, masuk penjara lagi nih yayangku. Lemes bener tuh mulut. Kita nggak bisa ngungsi ke Pulau Rote dulu nih. Mulut lemes bener. Tapi emang Pak Ahok udah nggak pernah marah-marah lagi. Prediksi gue sih karena sudah menemukan cinta yang baru. Ya kan? Istrinya kan juga muda, jadi pasti banyak pengaruh membuat dia sabar. Kan Pak BTP 50-an ya, si istrinya yang sekarang kan 20-an. Pasti sabar tuh, karena kita tahu lah, menjalani hubungan dengan perempuan 20 tahun tuh kadang-kadang mereka suka nanya pertanyaan aneh-aneh. Ada kan tuh di TikTok, di Instagram gitu. Lu bayangin Pak Ahok lagi mau tidur gitu kan. Di sampingnya istrinya ngomong, Ayang, kalau aku cacing, kamu masih cinta aku nggak? Ahoknya jawab, aduh ini pertanyaan apa sih? Jawab aja Ayang, ya pasti cinta lah. Aku pasti cinta. Ayang, aduh apa lagi sih? Kalau kita berdua ayam,